Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Lisnain Tirerung, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Sesena Padang, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, model pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar mentransfer materi pelajaran saja. Menganggap bahwa murid adalah wadah kosong yang harus diisi dengan pemahaman dan mentransfer pengetahuan. Sehingga kurang memahami karakteristik murid karena ketuntasan dari materi lebih penting. Biasanya, saya hanya menilai murid dari kemampuan kognitif saja. Misalnya, saat menyelesaikan tugas yang saya berikan atau dalam ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menyatakan bahwa murid sudah berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Mereka harus duduk dengan tenang saat saya di depan memaparkan materi, sehingga pembelajaran berpusat pada guru, atau saya menggunakan metode pembelajaran teacher center. Hal itu disebabkan karena saya lebih mengutamakan ketercapaian materi tanpa memikirkan apakah murid benar-benar sudah paham atau belum. Sehingga kadang saya merasa gagal saat melakukan evaluasi dan ada murid yang tidak tuntas. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini perlu diperbaiki. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Karena itu, murid bebas dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang tepat. Guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Karena itu, guru harus menghargai setiap karakter murid agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai keunikan masing-masing, sehingga saya dapat mengenali bakat dan minatnya sesuai kodratnya. Murid juga akan merasa merdeka dalam belajar
bahkan dalam menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat serta kreativitasnya. Saya juga harus bisa mengemas pembelajaran yang menarik agar memotivasi minat belajar murid. Yang dapat saya terapkan dengan pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar murid lebih nyaman dalam belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan melibatkan murid atau student center. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kemudian, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai penuntun, guru seharusnya menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid, dan menjalin komunikasi yang baik, tidak hanya saat di sekolah, tetapi juga saat di luar lingkungan sekolah, dengan menjadi sahabat dan orang tua bagi murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia.